nanti ya ada kiat-kiat apa ya istilahnya kalau dalam teater ya bisnis acting lah, pura-pura minum lah. Kalau saya kan maaf kadang-kadang merokok gitu. Itu sebetulnya itu bukan menunjukkan saya merokok loh. Itu sebetulnya bisnis acting gitu. Saya itu sampai hafal karena saya sering belajar di YouTube. Itu kalau Deddy Corbuzier sedang pusing dengan narasumbernya, saya tahu. Karena kan saya mengalami dan saya penontonnya. Sebetulnya itu kan, karena kalau podcast sendiri itu kan itu aplikasi tersendiri ya. Yang sebetulnya hanya basisnya itu audio gitu. Jadi disebut podcast karena orang biasa mengunggah audionya juga di dalam aplikasi yang bisa didengarkan orang, tapi videonya kemudian diunggah. Ya kalau mas, ini dengar juga kan? Nah, tapi waktu menyeting podcast itu, ya karena saya direkturan ya, jadi harus memberi contoh lah, ini apa energinya ini tes. Ya. Karena energinya besar atau bagaimana gitu ya. Energinya tadi karena saya pimpinan gitu dan itu belum ada, maka saya ngeset dari awal semuanya. Jadi saya ngeset dari studio, terus diskusi sama teman yang bertugas di Video Mojo. Waktu itu Video Mojo baru ada 1 orang, sehingga saya harus mengajukan ke investor waktu itu 1 orang lagi gitu ya, untuk supaya kita bisa ada podcast gitu. Yang satu megang audio, yang satu megang kamera, dua-duanya megang kamera sama-sama gitu. Terus kemudian gantian ngedit gitu. Nah, tentu saja itu butuh orang, butuh contoh lah. Kayak ini teman-teman sedang mau praktek gitu. Nah, yang dijadiin kelinci percobaan ya tentu saja saya. Jadi ya saya sebetulnya host yang memang sebetulnya untuk dummy saja gitu, untuk dummy. Maka kalau teman-teman sempat melihat judulnya itu acaranya jadinya podcast ya, itu pun bukan saya yang ngasih tahu ya, teman-teman departemen video. Untuk podcast maksudnya mungkin begitu. Nah, ketika podcast itu ada, yang saya wawancara itu orang-orang yang dekat dengan saya itu. Kenapa begitu? Karena saya harus belajar 2 hal. Yang pertama, saya harus belajar wawancara. Ya. Yang kedua, saya harus belajar materi yang akan dijadikan konten. Nah, kalau wawancara sebetulnya saya relatif tidak ada masalah sebetulnya. Karena saya ini kan penulis sekaligus peneliti, dan saya ini kebetulan peneliti lapangan. Sehingga kalau di lapangan itu ya biasa wawancara sehari 5 orang gitu ya, 6 orang, 1 jam, 2 jam kalau interviewnya dalam gitu ya. Jadi di dalam hal itu saya nggak ada masalah. Saya itu bermasalah dalam hal wawancara di podcast itu karena saya mesti berhadapan dengan kamera dan lampu. Itu kan hal-hal yang intimidatif ya buat saya. Karena saya merasa saya ini penulis lumayan terkenal, tapi saya tahu bahwa tidak banyak orang yang kalau di jalan ketemu lalu menyapa saya, karena ya mereka nggak tahu saya itu penulis gitu. Di medsos pun saya
kalau teman-teman lihat, saya jarang sekali mengunggah foto diri saya ya, paling kali atau kalau pengen motret pemandangan ya pemandangan. Saya jarang sekali mengunggah foto diri saya. Saya tuh punya pengalaman unik ini, intermezzo aja. Saya suatu saat pernah ke Surabaya di Gubeng. Ada satu pertemuan diskusi kecil diskusi di UNER gitu ya. Tapi beberapa penulis itu ngumpul di Gubeng dulu karena dijemput di Gubeng gitu ya. Saya kebetulan dari Jogja. Itu 5 atau 6 penulis ngumpul menunggu jemputan itu ngopi-ngopi di stasiun Gubeng. Itu sampai selesai, sampai kemudian diskusi berlangsung, itu tidak ada yang tahu bahwa saya putut EA gitu. Jadi ya mereka ngomongin saya gitu ya, saya kan jadi kikuk ya, saya sudah terlanjur diomongin, untungnya kok nggak negatif amat gitu ya. Jadi waktu saya mau bikin pengakuan itu juga nggak enak karena mereka sudah terlanjur ngomongin saya dan seru gitu. Jadi saya ya gimana ya. Jadi itu lama, itu mungkin 3 jam gitu ya. Oke, nah itu intermezzo. Nah, jadi kembali ke soal YouTube tadi itu, podcast itu hal yang sangat intimidatif, kamera, lampu, itu satu. 2, waktu. Kalau wawancara di lapangan, misalnya kita kan diajarin ya, setiap ini Mas Siva pasti tahu ya, setiap orang, setiap sektor, setiap pekerjaan atau profesi itu punya ruang politik masing-masing. Kalau saya wawancara petani itu sebaiknya dia akan bisa ngobrol leluasa ya pasti di lahan pertaniannya. Kalau ibu-ibu jangan ngajak ngobrol di ruang tamu, tapi ajalah ngobrol di dapur atau di samping rumah. Kayak gitulah, kita diajarin kayak gitu. Nah ini kan harus di dalam ruangan semua. Dan waktu ngobrol itu ice breaking itu bisa lama. Jadi ngobrolin soal misalnya kalau ngobrol sama orang, saya lihat ada poster sepak bola di dinding rumahnya, saya bisa ngobrol sepak bola sendiri itu 15 menit, 30 menit supaya benar-benar cair dan kita bisa ngobrolin apa yang ingin saya ketahui tentang tema yang mau saya gali dari beliau. Kalau di dalam podcast nggak bisa. Saya opening aja tuh, kalau Anda sempat lihat ya bagus, ada yang kasih masukan. Openingnya terlalu mahal itu, terlalu panjang, 7 menit. Gitu. Oh ternyata ada teori-teori kayak gitu, hal yang tidak saya ketahui. Nah, terus misalnya kita capek, kita lihat narasumber kita mulai agak nggak nyaman, atau kita bisa ice breaking lagi, atau bahkan kita jeda, misalnya kita ajak ngopi dulu gitu ya. Iya, kita ajak ngomongin yang lain, atau kita tinggal, Pak saya mau keluar dulu Pak, nyari rokok misalnya. Oh iya, nanti sore saya kembali lagi ya Pak. Itu biasa gitu. Atau kita akan datang besok lagi. Itu saya biasa juga, belum selesai, kayaknya dia udah kecapean atau ada agenda yang lain, saya masih butuh informasi yang lebih dalam, saya tinggal gitu. Entah itu pamit, sore nanti akan datang atau besoknya, atau kita janjian ke tempat yang lebih dia inginkan gitu. Di podcast nggak bisa gitu. Nah, itu problem terberat saya pertama ketika menjadi seorang host. Nah, tapi saya itu punya prinsip namanya hukum 3 ya. Mungkin teman-teman bisa bikin hukum 4, bisa bikin hukum 5. Gini, hukum 3 itu gini. Kalau setiap hari, ini salah satu guru saya yang mengajari ini, kalau belajar hal yang baru, kalau kamu luangkan waktu selama 3 jam dan itu berturut-turut selama 3 bulan,
maka minimal dasar-dasarnya pasti kamu tahu. Gitulah. Tapi kalau selanjutnya itu akan lebih mudah. Nah, itu saya praktekkan. Jadi, saya juga suka memang menonton YouTube, terutama podcast ya. Jadi ya saya pelajari semua para podcaster yang ada di YouTube. Kalau waktu itu hukum 3 saya naikkan karena ini percepatan ya, program akselerasi gitu ya, saya naikkan jadi 6 jam. Jadi saya setiap hari nonton acara podcast itu 6 jam gitu. Dan memang betul ketika kemudian wawancara itu jadi lebih mudah dalam konteks ini ya, menghadapi hambatan 2 tadi itu. Kalau mereka wawancara di lapangan, aku yakin menang saya. Karena kan beda keterampilan gitu. Misalnya Mas Deddy Corbuzier wawancara dengan saya sama petani padi gitu ya di Gunung Kidul atau petani ketela, ya pasti menang saya jamin gitu. Tapi di dalam studio mereka pasti menang karena ya pengalamannya jauh gitu. Nah, singkat kata harusnya saya itu podcast jadi host itu 6 bulan, lalu akan ada perekrutan host lagi, host untuk yang sebetulnya, karena kan saya memang bukan kaminya aja tadi. Iya, gitu. Tapi tim tidak berhasil menemukan ya waktu itu host pengganti saya. Jadi sembari mencari host kan acara tetap berlangsung seminggu sekali waktu itu masih. Lalu sempat seminggu dinaikkan 2 kali, sempat seminggu 3 kali, sempat seminggu 4 kali. Tapi sekarang saya hanya seminggu sekali sudah cukup karena ada acara-acara yang lain yang saya kira lebih menarik juga dari podcast ya, alternatif tontonan yang lebih baik juga dari sekedar podcast gitu. Nah, itu satu hal yang kemudian akhirnya kebablasan. Itulah yang kemudian menjadi hidup saya agak tidak nyaman gitu. Sekarang ya kalau ke mall kadang-kadang ada orang menyapa kemana gitu, ada orang minta foto, bukan sebagai saya seorang penulis. Nah, itu mengganggu eksistensi saya sebagai seorang penulis. Jadi karena penulis ini adalah hal yang sangat saya inginkan di dalam hidup saya perjuangkan betul dan saya sangat menikmati profesi saya sebagai penulis. Ketika orang mengenal saya sebagai podcaster dan mereka misalnya minta foto, itu di awal-awal ya, itu saya agak terganggu secara batiniah. Privasi, selebriti baru. Kalau privasi sih nggak terkenal banget ya. Tapi memang kayaknya kalau di Jogja ini saya masuk rumah makan pasti ada yang diam-diam ini atau yang kalau lebih berani pasti ya, terutama ya diam-diam roti bakar gitu. Jadi ya, tapi saya pikir-pikir ya itu udahlah resikonya kayak gitu. Nah, oke, itu pengantar ya. Lalu yang kedua yang perlu saya sampaikan dan bagikan kepada teman-teman adalah penguasaan materi. Saya sebetulnya harus merasa beruntung ada podcast itu. Kenapa? Satu, saya dipacu untuk belajar hal-hal yang baru. Ya. Tadi itu menonton podcast atau podcast orang itu kan mendapatkan ilmu baru. Kedua, kalau saya mau mewawancarai seseorang, kebetulan di Mojo itu belum ada tim riset untuk podcast. Jadi ya yang riset hostnya sendiri. Jadi misalnya mau diskusi dengan Pak Farudin Faiz gitu, saya baca 4 bukunya.
saya baca 4 bukunya, saya dengerin, walaupun saya juga pernah mendengar beberapa kali ceramah beliau, tapi ya intensitas mendengarnya jadi sehari 3 kali sebelum hari H ya. Jadi saya belajar tentang materi yang akan kita obrolkan, termasuk profiling orangnya. Kalau yang biasa ceramah di publik atau biasa berdialog dengan orang, saya bisa ngerti dengan enak. Tapi ada banyak narasumber di Mojo itu, di podcast saya itu, yang belum pernah diwawancara orang. Nah, itu problem. Karena saya tidak tahu cara dia menjawab, tidak tahu gesturnya seperti apa, dan tidak tahu pada batas apa kita bisa melakukan ruang manuver di dalam obrolan. Itu yang berat. Terlebih kalau di dalam gojekan lawas orang Jogja ya, kita ngobrol dengan kulkas. Dingin. Ditanya kapan? Enggak apa-apa, ya, baik-baik saja. Itu Mas Mbak yang sudah pernah podcast ya, kita itu capek loh wawancara. Karena yang bekerja itu 2 sistem operasi. Yang pertama adalah mencoba mendengarkan baik-baik obrolan atau ucapan narasumber kita. Yang kedua, kita harus segera memproses kita mau tanya apa. Itu capek sekali. Maka pernah ada satu tontonan YouTube yang bagus sekali. Saya coba mengabaikan atribusi yang lain ya. Itu Gofar Hilman dengan Deddy Corbuzier yang saat itu sama-sama sedang jadi podcaster kondang. Itu mereka mengakui bahwa sangat melelahkan menjadi seorang podcaster. Kalau baru 3 bulan setahun mungkin nggak kerasa. Tapi kalau sudah seperti saya yang berarti ya 4 tahun ya, saya mau wawancara itu sudah 300 orang lebih. Itu kadang ya kelihatan capeknya ya. Nah, tapi podcast itu sendiri capek karena begitu. Belum lagi tambah 3. Apa itu? Memperhatikan kadang-kadang gini. Kru itu kan kadang-kadang macam-macam, Mas. Ya, teman-teman ya. Baterai habis, saya kan tahu kalau baterainya habis. Walaupun mereka bisik-bisik itu kan mengganggu. Atau ada kendala di depan saya kan bukan orang bodoh ya. Walaupun mereka agak pucet, itu kan mengganggu. Atau misalnya tiba-tiba stop. SIM cardnya error. Nah, pernah ya kalau oh sering. File hilang itu mungkin kalau nggak 7 kali 8 kali, padahal itu effort yang luar biasa. Jadi ada beberapa tayangan di Mojo itu yang tidak ditayangkan karena error, tidak terekam dengan sempurna sehingga file hilang. Sebagai seorang pimpinan plus orang yang bersusah payah, ya itulah ujian kesabaran terbesar. Iya, saya pernah melakukan wawancara pada orang dan enggak jadi ditayangkan. Padahal saya sudah menunggu wawancara itu sekitar 3 bulan atau 2 bulan. Ketika wawancara terjadi, tidak terekam dengan sempurna, saya kurang tahu apa, jadi nggak bisa ditayangkan. Gitulah, macam-macam. Dulu Mojok kan tidak hanya di studio ya, tapi kadang datang ke tempat seniman atau tempat orang gitu ya, ke lapangan lah kita gitu. Kan ada season-season tertentu yang saya memang maunya begitu. Itu juga sering problem. Misalnya mic-nya ketinggalan. Kita wawancara di Gunung Kidul ketinggalan, Pak. Kan bukan hanya problem besar itu. Misal contoh kayak gitu ya. Kayak gitulah. Itu harus siap dengan segala risikonya dan
yaitu ujian kesabaran. Kita menghadapi banyak hal di lapangan yang tidak mudah. Narasumber juga tidak mudah, apalagi yang narasumber saya sebut kulkas tadi. Gitu. Itu berat sekali. Terus juga misalnya kalau cuaca ya sudahlah, itu memang resiko ya. Cuaca, kita di lapangan, hujan, harus berteduh dulu, sehingga jadwal YouTube itu syuting itu jadi molor gitu ya. Ya kalau untuk sebuah film itu layak diperjuangkan, tapi kalau untuk sebuah podcast masa sih selayak itu gitu. Ya kadang-kadang mikir kayak gitu juga. Gitu. Nah cuma saya tuh selalu berpikir begini, ini agak spiritualis ya. Ya saya kan punya niat baik untuk membuat acara ini. Tidak ada keinginan yang sifatnya bahkan eksistensialis, ingin terkenal atau ingin apa. Saya merasa waktu saya membuat Mojok pun, waktu itu dasar pemikirannya adalah kenapa media yang dulunya koran ya, atau konvensional kertas itu justru terdistribusi secara baik, tidak ada center. Anda mungkin, saya harus ingatkan ulang, Kompas itu adalah media terbesar di Indonesia gitu. Tapi Kompas nggak pernah menang dengan pikiran rakyat di Bandung dan Jawa Barat. Kompas nggak pernah menang dengan Suara Merdeka di Jawa Tengah. Kompas kalah telak dengan KR di Jogja. Kompas nggak ada apa-apanya musuh Jawa Pos di Surabaya dan Jawa Timur. Begitu seterusnya. Tapi ketika era digital terjadi, harusnya demokratisasi ini kan mestinya meluas lagi. Tapi kalau Anda perhatikan, name it, media besar semua sekarang rekonsentrasi lagi, recentering lagi di pusat. Jadi itu awalnya salah satu tujuan saya membuat Mojok dulu ya. Termasuk membuat podcast itu juga saya pertimbangkan usul itu. Memang kita kalau diadu dengan Jakarta nggak ada apa-apanya. Di sana kan mudah orang ketemu orang terkenal ya, sehingga untuk menaikkan viewers, subscribers itu tentu lebih mudah dibanding di Jogja. Tapi di Jogja kan tidak kalah banyak orang menarik yang harus diwawancara. Tentu kalau pertimbangan kita viewers dan subscribers, ya itu berarti kurang ikhlas di dalam melakukan pekerjaan gitu. Tapi saya berpikir ini penting untuk diketahui oleh publik. Mungkin mereka tidak menonton sekarang, tapi mungkin mereka akan menonton tahun depan atau 10 tahun lagi gitu. Nah, jadi pelajaran dari itu apa? Kebanyakan yang saya dapati para YouTuber atau podcaster atau bahkan media digital yang masih berjuang dari bawah itu adalah ketidaksabaran untuk bertumbuh begitu. Itu juga penting saya kira, apalagi sekarang YouTube sudah sangat red ocean ya. Anda mendapatkan 50.000 subscriber saja, kalau ukurannya subscriber itu setengah mati sekarang gitu. Nah, jadi saya kira yang dibenerin memang harus niatnya dulu. Kalau niatnya memang mau terkenal, mendapatkan exposure yang besar secara cepat, saya kira sekarang bukan saatnya yang tepat untuk masuk YouTube. Tapi kalau Anda merasa ada konten yang bagus,
penting buat publik, walaupun ditonton hanya 1.000-2.000 orang, itu sudah luar biasa. Anggaplah ditonton 1.000 orang. Kalau Anda seminar, paling yang datang sekarang mahasiswa dan publik itu berapa sih? 100-200 orang. Itu pun nggak bisa diulang orang untuk menonton kembali kalau mau belajar betulan gitu ya. Kan ada ya, saya barusan sebelum kecetit semalam itu, saya menonton YouTube bagus sekali, itu wawancara Mas Bagus Mulyadi, bukan Agus Mulyadi ya, Mas Bagus Mulyadi dengan Pak Hilmar Farid tentang kolonialisme yang meninggalkan luka, kalau nggak salah itu bagus sekali. Saya mendengarkannya 2 kali. Saya ulang lagi, ini konten hebat banget ya. Maksudnya berbobot. Ya memang nggak ada bercanda-bercandanya. Mungkin bagi orang yang suka nonton Mas Deddy Corbuzier atau yang lain mungkin nggak akan tertarik menonton itu. Lalu saya menonton terakhir itu tadi pas mau berangkat ke sini, walaupun sudah kesakitan, saya masih menonton wawancara Pak Gita Wirjawan dengan orang bule yang menulis tentang Majapahit. Bagus banget. Jadi konten-konten seperti itulah yang saya kira nggak perlu diberi tempelan untuk harus ditonton berapa banyak orang. Itu sudah satu hal yang hebat. Tidak perlu dibebani dengan hal-hal yang lain. Begitu. Nah, itu memang harus ditata sih lihat itu. Karena kalau enggak nanti jatuhnya capek, putus asa dan lain sebagainya. Nah, terakhir kita nanti ngobrol saja ya kalau ada pertanyaan. Ada hal-hal teknis yang memang tidak mudah dilakukan secara manajemen administratif di dalam podcast, yaitu tentang narasumber. Gitu. Narasumber itu kalau saya sudah 300 lebih itu nyari narasumber yang lain itu juga udah mulai kesulitan, Mas. Gitu ya. Udah mulai kesulitan, apalagi kita memang sangat ingin Jogja lah ya, gitu. Ya kalau Jakarta juga nggak apa-apa. Gitu. Cuma kan kita pengennya ya Jogja alternatif gitu. Kayak di Jogja nggak kurang-kurang orang berilmu saja ya kan dibanding kota yang lain. Nah itu memang ya harus sabar mau apa ya. Mengawal para kru ya untuk menemukan narasumber. Dan kadang-kadang memang kalau kita sibuk ya, saya sibuk gitu ya. Ya kadang-kadang kurasi narasumber. Saya itu gini, saya tahu kalau kru Video Mojo itu sudah bekerja keras untuk mendapatkan narasumber. Kadang-kadang saya nggak setuju karena aduh masa wawancara ini sih gitu. Iya, dalam konteks kontennya tidak saya kuasai, sehingga effort saya harus lebih besar gitu. Padahal pekerjaan saya sebagai direktur itu kan udah banyak banget gitu. Sudah banyak banget gitu. Jadi kalau bisa sih ukuran saya itu kalau belajar itu ya sehari sebelumnya itu udah cukup. Kalau ada bukunya ya saya baca bukunya gitu ya. Kalau pernah tampil di YouTube orang yang saya tonton 2 atau 3 kali itu cukup lah gitu untuk bekal gitu ya. Nah itu sih persoalan. Apalagi tema-tema yang saya betul-betul susah, misalnya tema musik. Saya itu kan nggak ngerti musik gitu. Semua teman saya tahu, keluarga saya tahu, di mobil kita mau perjalanan jauh pun pasti nggak mendengarkan musik. Teman musisi banyak juga kan, Patung. Ada ya, tapi kan saya nggak ngerti musik gitu. Ya jadi itu nggak, ini mencontohkan bahwa saya pun punya banyak kelemahan dalam hal tematik ya, gitu. Walaupun di sisi yang lain itu membuat saya belajar tema-tema yang tidak saya mengerti gitu. Tapi kalau musik itu apa sih mentok-mentoknya yang ditanyain di musik, Mas?
sama kok proses kreatifnya seperti apa. Sama kayak saya, kenapa saya sudah sering menolak untuk di talk show tentang kepenulisan, karena pertanyaannya itu sama. Berbelas tahun, saya 25 tahun berkarya, artinya kan ya mungkin udah mulai sering diundang orang itu 20 tahun lebih lah. Kan pertanyaannya mirip, dapat ide dari mana? Gitu kan. Kalau lagi mentok ngapain? Jadi penulis itu bisa hidup atau tidak ya, asal masih punya jantung yang sehat ya bisa. Gitu kan, itu kalau diulang-ulang berkali-kali kan ya orangnya nggak salah bertanya seperti itu. Cuma kan saya yang ditanya berulang-ulang kan, ya bosan juga. Saya sempat menyetop nggak mau datang itu 2008 sampai ya sekarang pun saya jarang. Kalau untuk yang kayak gitu, kecuali kalau diminta membedah karya orang atau apa gitu ya. Kalau saya ada waktu, insya Allah saya bersedia gitu. Nah itu hal-hal kayak gitu juga mesti kita perhatikan gitu. Nah, saya kira itu dulu sih yang bisa saya bagikan ya Mas. Semoga berguna, nanti kalau ada pertanyaan kita bisa ngobrol. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Putut. Monggo langsung saja soal ini tadi, memang ya lika-likunya ketemu dengan orang, membangun sesuatu yang baru. Kalau nafasnya pendek gitu ya bisa capek di awal-awal gitu. Kayak ya kita bangun, saya kira sebagian teman di sini juga sudah berpengalaman membangun taman bacaan masyarakatnya masing-masing lah gitu. Kalau hanya sekedar viralisme atau pengen sekedar terkenal gitu ya nggak berumur panjang, atau hanya sekedar mendapatkan proyek dari kementerian gitu ya sudah habis lah gitu. Tapi insya Allah punya energi yang baik, meninggalkan jejak legacy yang lebih baik lah dalam konteks literasi. Oke, monggo, ada yang ingin menanggapi, berbagi atau bertanya? Ini Pak Sidik ini adalah yang tadi saya sempat ngobrol tadi tentang Pak Dauzan Faruk dan salah satu muridnya. Ini pelopor perpustakaan keliling di Jogja ini. Sidik. Tapi mungkin sebelum teman-teman ya. Kalau saya nggak tahu cara Mas Putut gimana menghadapi tadi itu. Salah satunya adalah narasumber yang kulkas tadi itu. Kalau kita jadi banyak yang ngomong gitu, tapi tetap dijawab ya tidak, sudah selesai sampai segitu saja. Untuk dicarikan angle yang bisa menarik agar dia bisa lebih open gitu tuh, itu agak challenging. Nggak bisa. Itu challenging itu. Saya kira kalau pengalaman saya nggak bisa. Ya udah kita pasrah dengan keadaan. Kan kita kenal dia hanya sebentar, baru sebentar. Jadi kalau orangnya seperti itu, karakternya mau diapain lagi? Gitu. Ya kitanya aja yang mencoba mencari celah, tapi kita tahu bahwa itu akan dijawab dengan cara seperti itu. Nah, nanti ya ada kiat-kiat apa ya istilahnya, kalau dalam teater ya bisnis acting lah, pura-pura minum lah. Kalau saya kan maaf kadang-kadang merokok gitu. Itu sebetulnya itu bukan menunjukkan saya merokok loh. Itu sebetulnya bisnis acting gitu. Saya itu sampai hafal karena saya sering belajar di YouTube. Itu kalau Deddy Corbuzier sedang pusing dengan narasumbernya, saya tahu. Karena kan saya mengalami dan saya penontonnya atau yang lain lah, gitu. Jadi butuh bisnis acting di dalam itu ya. Mungkin minuman, mungkin apa ya. Itu sebetulnya hanya untuk jedanya aja sambil kita berpikir, minumnya agak pelan gitu sambil kita mikir gitu ya. Iya gitu. Kalau ngerokok agak lebih panjang Mas. Saya nggak mengajari merokok ya. Tapi kalau ngerokok agak panjang karena dari mulai membuka bungkusnya, mengambil rokoknya sampai menyalakannya itu kan butuh waktu panjang, sampai mengembuskannya itu kan butuh waktu yang panjang. Sehingga kita bisa ini. Jadi bisnis acting itu penting. Gitu. Walaupun ya nggak akan menyelamatkan banyak, tapi at least kita masih punya cukup waktu untuk
berpikir ya, gitu. Karena nggak bisa, ya gimana ditembus dari kiri nggak bisa, dari tengah nggak bisa, dari kanan nggak bisa, dari atas nggak bisa, wah susah banget ini. Ya harus dipikir terus, dan itu kan kalau di mojok ada minimum waktu. Ada minimum waktu kita 45 menit. 45 menit sampai 1 jam. Gitu. Jadi kalau belum 45 menit, baru 15 menit udah kayak gitu, bayangin Mas, saya harus nunggu 30 menit supaya dapat cara. Gitu. Karena resikonya nanti bukan soal apa-apa sih. Soal narsumnya juga, nanti dia akan merasa, kok wawancara ke saya cuma sebentar. Iya. Nah, lain soal kalau yang sudah enak, kadang-kadang kalau sudah enak ngobrolnya asik itu sampai lupa waktu. Gitu. Narasumber itu macam-macam. Saya pernah melakukan narasumber. Ada itu. Itu sudah saya arahkan terus supaya on point, sudah saatnya eskalasinya itu menuju ke tema yang kita tuju. Dia membelokkan ke ini cerita ini. Begitu udah 1 jam 15 menit itu kan batas akhir. Saya bilang, terima kasih teman-teman. Dia protes. Pak, ini sudah 1 jam 15 menit saya. Oh, kok nggak kerasa? Ya saya dari tadi berusaha untuk menggiring. Anda cerita yang lain-lain terus. Kan nggak mungkin podcast ini 2 jam. Siapa yang mau nonton? Apalagi jawaban saya orang pengen taunya tentang dia itu soal X, dia ngomongin Y, Z ya. Itu pengalaman kayak gitu ya, karena udah 300 lebih orang saya wawancara ya. Udah khatam saya kayaknya Mas. Gitu. Iya betul. Segala suka dukanya narasumber gitu. Narasumber yang cerewet, mesti ini, mesti itu. Saya sudah menghadapi semua. Mesti minta diedit ulang, mesti banyak lah ya. Padahal podcast itu kan dibikin untuk mojok itu sebetulnya untuk minim editing ya, karena karyawan kan kasihan ya, dia mesti mengerjakan yang lain. Jadi ya kalau bisa itu matang di dalam obrolan gitu ya. Mereka hanya memindah-mindah editingnya, itu memindah-mindah saja, plus coloring dikit sama betulin audionya. Jadi kita minim editing. Kalau bisa ya cuman itu aja, nggak ada potong-memotong. Kasihan karyawan saya kalau kayak gitu. Iya. Karena kan mereka punya pekerjaan sendiri ya, bukan hanya itu kan. Jadi ya tapi bagus lah itu ya, bertemu dengan karakter banyak manusia. Dengan berbagai gayanya gitu. Tapi kalau ini Mas, ya kan ada kalanya tadi tuh bosen, terus kemudian capek lah gitu ya. Sebenarnya nilai yang dimiliki oleh Mas Putut atau Mojok secara keseluruhan untuk bisa terus survive, push ini worth it ini untuk diteruskan, untuk diperjuangkan, untuk dilanjutkan ya dengan berbagai macam platformnya lah, platform websitenya, platform ininya itu apa sebenarnya? Ya karena kita memang ya gini, ya niatnya baik, dikerjakan dengan cara yang baik, ya. Jadi ya semasa itu masih bisa diteruskan ya akan kita pertahankan sebisa kita. Gitu. Teman-teman tentu tahu yang namanya media digital itu sekarang tantangannya kan luar biasa ya. Anda tahulah terakhir ini 2 tahun terakhir ini layoff media digital itu besar-besaran. Banyak wartawan nganggur ya. Ya itu nanti tema yang lain ya, kenapa ekosistem media kita seperti itu. Tapi semasa Mojok masih bisa bertahan dan Sopur tumbuh, ya kita akan perjuangkan itu terus, karena saya kira memang harus ada orang yang berpikir untuk membuat konten-konten yang dianggap berguna ya, dianggap berguna, atau media yang dianggap pro publik gitu ya, dan supaya tidak dikuasai oleh hoax dan oleh buzzer gitu lah kira-kira ya. Ya supaya
juntrung lah dalam bahasa Jawanya itu. Karena kalau tidak nanti referensi orang itu jadi referensi yang sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Misalnya referensinya dari akun medsos kan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Untuk seru-seruan nggak apa-apa, tapi kan untuk hal-hal tertentu menyangkut hajat hidup orang banyak terutama kan nggak bisa. Gitu sih. Terus satu lagi kalau boleh saya tambahkan, begini, sebetulnya saya itu dulu itu punya pandangan bahwa setiap orang itu sama pentingnya di dunia ini, dan setiap orang itu punya sejarah hidup yang unik, yang kalau ditulis waktu itu kan menulis ya, makanya ada di dalam penulisan historiografi kita itu mulai menuliskan orang-orang biasa. Sudah bukan hanya tokoh, karena ada pergeseran paradigmatik bahwa semua orang itu penting. Nah, saya termasuk bermazhab itu, gitu. Nah, dokumen itu adalah dokumen sosial yang kelak suatu saat akan menjadi sangat penting. Jadi melihat dunia bukankah sebagaimana yang dipersepsikan dan diucapkan oleh elit, tetapi yang dipersepsikan dan dirasakan oleh orang biasa. Maka tagline Mojo itu 2 tahun lalu saya ubah dari sedikit nakal menjadi akal, sekarang kan menjadi media orang biasa. Yang diomongin remeh-temeh, gitu. Remeh-temeh itu bukan remeh-temeh karena kita nggak bisa menuliskannya, tapi kita mengapresiasi hal-hal yang biasa itu yang dikerjakan oleh orang-orang biasa. Nah, saya ketika bikin YouTube itu salah satu yang menguatkan saya karena saya udah punya pikiran itu jauh hari. Itu yang ngasih workshop saya itu ya termasuk Pak Hilmar Farid waktu itu. Jadi tentang sejarah orang-orang biasa gitu ya, atau sejarah orang-orang yang tidak pernah terungkap gitu ya. Nah, dengan begitu saya juga berpikir seperti itu. Ada apa ya? Ada hal yang mesti, kalau dalam bahasa Khairil Anwar, semua orang mendapat tempat, semua orang layak dicatat, gitu ya. Jadi saya kira itu yang membuat saya juga agak enggak, bahkan cenderung senang. Salah satu podcast yang saya suka itu ketika saya wawancara dengan Mbok Legiem di Gunung Kidul. Itu mana ada yang tahu? Mungkin orang di kecamatannya aja nggak ada yang tahu beliau, gitu ya. Tapi saya menikmati karena saya kenal beliau. Jadi saya menikmati beliau ya, perempuan, ya, janda, ya, tapi menunjukkan kekuatan yang luar biasa, kecerdasan yang luar biasa secara otentik, tapi itu di lingkungan yang kecil, gitu. Dan punya prinsip hidup yang menurut saya Indonesia kekurangan inspirasi atas prinsip-prinsip hidup seperti itu. Saya nggak peduli orang kenal atau enggak, tapi ini ya penting. Nah, orang seperti Mbok Legiem ini, saya kan sering jalan-jalan ke pasar ya, motret lah gitu. Saya kalau ngomong dengan ibu-ibu penjual ayam potongkah, penjual pecel, penjual kue, itu mereka itu orang-orang yang punya prinsip luar biasa. Nah ini misalnya ya, dulu banget. Ini kan mungkin pernah diceritakan oleh Cak Nur, tapi saya mengalami. Saya itu dulu kalau sore di sebelum pasar Beringharjo seperti sekarang, kalau sore itu lagi pengen masak bareng teman-teman kan saya belanja tuh di pasar Beringharjo, tapi yang di sisi dari Taman Pintar tuh, dulu belum ada Taman Pintar itu. Tuh banyak orang jualan di pinggir jalan. Itu jualannya mohon maaf ya, kadang-kadang kaleng isinya jambe 5, pisang
mungkin satu sisir, terus pepaya satu, sayuran 2 atau 3 unting, kan nggak masuk akal ya. Itu tingkat keekonomiannya gimana gitu. Tapi itu sudah terjadi puluhan tahun loh mereka begitu. Jadi kan ini orang-orang yang punya karakter di dalam hidupnya. Saya juga pernah belanja ikan waktu itu. Itu tinggal 3 atau tinggal 4, itu tidak boleh saya borong. Karena dia tahu ada satu pelanggannya yang belum datang. Padahal waktu itu sudah mau maghrib. Resikonya kan orang ini nggak datang. Jadi people on principle seperti itu ya, yang saya betul-betul kagum gitu. Dan orang-orang seperti itu kan tidak banyak yang menuliskannya, tidak banyak yang mengeksplorasinya gitu. Nah kira-kira begitulah. Maka kalau Anda baca liputan-liputan di Mojo itu yang lucu-lucu gitu. Orang setiap hari lewat Jalan Palagan, mungkin puluhan ribu kendaraan lewat situ setiap hari. Ada rumah di depan, di sela-sela hayat itu. Mungkin penasaran, tapi nggak ada yang berusaha mencari tahu. Mojo yang pertama menulis itu, dan langsung disambut oleh media yang lain. Kalau kita tanya apakah itu untuk viralitas atau apapun itu, ya enggak. Tapi kenapa nggak ada orang yang meliput itu? Gitulah kira-kira ya. Saya kira itu ya. Oke, menarik sekali ya, kepekaan terhadap posisinya ideologis juga, mengangkat orang-orang biasa yang nggak harus terkenal, nggak harus di spotlight gitu, tapi juga kepekaan untuk bisa melihat tadi itu, menilai prinsipnya orang-orang yang berdagang di Beringharjo. Saya nonton itu yang ideologi yang apa? Bahkan banyak komentar yang legiamisme gitu. Banyak yang orang mengagumi. Karena menyentuh, sangat menyentuh, touching, kuat, tidak hanya secara fisik juga kuat gitu, secara prinsip. Gimana dia janda, terus kemudian keluarganya sudah nggak pada di situ gitu. Menarik sekali. Monggo, Mas Uta. Boleh. Boleh dong. Iya. Ini Mas Aru cuma mau nanya hal teknis, tapi ini mungkin jadi salah satu acuan juga buat teman-teman mau coba belajar podcast. Sejauh mana sih Mas Sejauh mana sih Mas tingkat Gojek bercanda gitu dalam podcast itu untuk mencairkan suasana dengan narasumber itu terjadi menurut Mas Putut gitu? Sejauh apa? Karena saya beberapa kali ngisi podcast ini isinya ya kebanyakan bercanda gitu. Mungkin itu jadi salah satu hal yang juga bisa plus bisa minus. Nah tapi menurut Mas Putut sebatas sejauh mana sih kalau hal tersebut itu dilakukan gitu, sampai ada batasnya atau gimana gitu Mas? Yang penting kan kita tahu di genre apa kita mau masuk ya. Kalau misalnya kayak titik kumpul atau titik temu ya yang Muhammad Al-Katiri ya memang mau bercanda ya, kita nonton ya terhibur gitu ya. Atau yang kesukaan saya sejak dulu sebelum ada YouTube-nya itu kan dulu ada MTV Bujang ya, Vincent dan Desta, itu kan saya suka banget dan saya pasti tertawa. Saya menonton itu bukan untuk mencari ilmu ya, tapi memang saya ingin hiburan. Loh, hiburan itu bukan berarti nggak penting loh. Ya penting. Stres mau nonton YouTube yang serius kan? Ya enggak lah. Apalagi ya mungkin banyak warga Indonesia yang stres sehingga nyari yang lucu-lucu kan? Gitu. Jadi ya yang penting tahu genrenya dulu Mas. Kalau saya begitu, sehingga bercanda itu saya batasi pada ice breaking aja. Karena konten saya bukan untuk itu, tapi juga enggak yang terlalu dalam kayak Pak Gita Wirjawan ya, saya nggak sanggup lah untuk seperti beliau gitu. Saya ini sebetulnya bukan host kan, gitu. Tapi saya kira gini,
ice breaking itu kan sebetulnya ya semata-mata dibuat untuk di dalam teori wawancara kan untuk mencairkan suasana aja. Begitu sudah cair, kita ngobrolnya enak. Nah nanti begitu terlihat udah mulai agak kenceng atau capek ya kita gojekan lagi gitu ya. Tapi kalau ditanya batasnya mana ya, saya kira batas-batas jurnalisme lah. Ya batas-batas jurnalisme itu apa, nggak boleh seksis ya, nggak boleh ngomong apa rasial kayak gitu sih. Nah, kira-kira batasnya itu saja sih, batas-batas yang tidak diperkenankan di dalam etika jurnalisme. Oke, mungkin ini terakhir Mas Putut ya, kan ini para penggerak bidang sosial gitu. Artinya podcast ataupun di BBM dan macam-macamnya itu banyak didasari oleh semangat-semangat yang sifatnya voluntarisme, sifatnya yang perjuangan gitu. Tapi di sisi yang lain kalau kita belajar dari Mojo gitu, Mojo podcast gitu, ini sustainability-nya tidak hanya berbasis voluntarisme, tapi juga ada profesionalisme di situ. Profesionalisme dalam pengertian ini bisa sustain, bisa berkelanjutan karena model bisnisnya jalan, model bisnisnya jalan. Mungkin juga Mas Putu bisa berbagi agar tadi niat baik, keinginan untuk berbuat baik, meninggalkan legacy yang baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang gitu. Itu juga bisa berkelanjutan secara bisnis, tidak melulu voluntarisme terus. Itu gimana cara ini, Mas? Ya itu pertanyaan yang berat ya, karena sebetulnya untuk Mojo sendiri untuk akun YouTube-nya itu dalam revenue itu menyumbang kurang dari 10%. Kurang dari 10%. Jadi saya sebetulnya agak tidak otoritatif menjawab ini ya. Tapi as a brand, ya membantu brand itu naik, saya kira kontribusinya besar. Jadi saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, mungkin entah itu dari placement atau dari apa tadi Anda bilang, dari AdSense gitu ya, itu mungkin tidak terlalu besar, tapi membantu marketing untuk mendapatkan klien karena exposure-nya lebih gede gitu. Orang sekarang siapa sih yang nggak nonton YouTube ya, dengan segala kesukaan mereka masing-masing gitu. Memang itu penting apa untuk jadi membuat satu brand itu mengilang gitu ya. Dan Mojo harus diakui begitu. Coba bayangkan YouTube podcast itu kan baru 2020. Mojo sendiri lahir 2014. Itu banyak klien-klien yang taunya Mojo itu YouTube, akun YouTube, bukan media digital. Banyak yang baru tahu, gitu. Ya nggak apa-apa, setidaknya mereka tahu gitu. Akhirnya tahu bahwa Mojo itu ternyata setelah dijelaskan kayak gitu. Jadi itu yang paling penting sih itu kalau menurut saya. Kalau soal hitung-hitungan ekonomis, bikin YouTube tuh mahal, alatnya mahal, waktunya mahal, energinya mahal. Jadi saya nggak tahu cara menjawabnya ya. Tapi bahwa nggak benar juga kalau voluntarisme itu tidak membuat orang bisa hidup. Itu kan termasuk. Saya kan lama jadi aktivis LSM juga ya. Jadi kan di dalam dunia NGO itu juga yang namanya voluntarisme itu bukan berarti nggak dapat gaji kan. Dia tetap bisa hidup, yang penting dengan taraf tertentu gitu. Jadi itu yang untuk volunteer ya. Yang enggak kan ya gajinya bahkan mungkin lebih gede dari sektor swasta gitu. Nah kalau itu saya terus terang harus saya akui saya nggak bisa menjawab. Tapi ada satu akun yang saya kira menarik, dua deh,
Yang satu namanya cap-capung, ya tahu ya. Yang satu namanya pecah telur. Ya. Itu termasuk yang saya nikmati, ya. Dan itu sebetulnya kan saya pernah wawancara dengan yang mengkreasi cap-capung ya, di podcast juga. Sebetulnya itu kan impact-nya luar biasa ya. Ngomongin hal pertanian, perikanan gitu ya, wirausaha lah di bidang agribisnis gitu ya. Itu menghabiskan energi, tapi ternyata bisa diolah menjadi satu tontonan yang sangat menarik. Ditonton tuh bisa sampai jutaan viewers ya, walaupun nggak langsung ya, tapi itu kan jenis tontonan yang orang bisa nonton berkali-kali mas. Misalnya gini, jenengan hari ini nggak ngerti soal kambing, suatu saat punya duit, lalu pengen tahu bisnis kambing, kan nyari, salah satunya ketemu cap-capung. Yang kayak jenengan kan banyak, mungkin yang satu pengen nanam sayuran, hobinya nanam sayuran, bisa nggak sih menjualnya, nyari, akhirnya ketemu cap-capung. Itu kan jenis tontonan, istilah kami itu timeless. Nah, jadi ada contohnya sebetulnya kalau yang seperti itu. Cuman ya kalau saya diminta saran itu ya saya nggak bisa gitu, nggak bisa ngasih saran gitu. Ya kadang-kadang mungkin itu soal keberuntungan ya, keberuntungan presisi di dalam mengambil celah niche-nya, tema khususnya, lalu dikerjakan dengan cukup baik. Saya nggak bilang harus bagus loh. Saya itu pernah nonton edisi Mas Deddy Corbuzier itu membuka alat apa yang dia pakai. Dia punya Hasselblad yang harganya ratusan juta. Dia punya apa gitu kan. Dikeluarin semua. Tapi apakah saya membuat video itu dengan ini? Waktu itu ya. Kalau sekarang kan udah yang proper betul. Dia buka pakai kamera HP. Jadi saya kira alat itu belakangan gitu. Ya, eksekusinya dan temanya yang menurut saya itu penting gitu. Nah, itu yang mungkin bisa membuat biaya di dalam pembuatan YouTube itu menjadi seharusnya tidak terlalu mahal. Tapi kalau udah punya studio kayak gini nih ya udah mahal ini. Nyicil. Ya memang nyicil mas, Mojo juga nyicil. Gitu. Tapi saya kira itulah pemilihan tema, pemilihan, mohon maaf nih, Pak Farudin Faiz. Pak Farudin Faiz tuh kan kami sering ngobrol lah dalam beberapa pertemuan karena cukup sering bertemu. Beliau itu bersabar atas kontennya itu dan tidak pernah memikirkan kontennya. Itu 7 tahun. 7 tahun orang baru kenal Pak Farudin Faiz. Bayangkan kalau seminggu sekali. Kita gampangin aja 300 lah ya. Enggak 356 ya. 300 konten kali 7 tahun. 2.100 konten. Ya kan? Dan beliau nggak terkenal. Walaupun itu memang tidak niat beliau ya. Tapi dengan kesabaran seperti itu. Ini ngomong hal yang non spiritual dari laku beliau ya. Sekarang rasanya susah mencari jadwal Pak Farudin Faiz untuk berceramah di luar jadwal di NJS. Iya, karena beliau kan suka mengajar, nggak mau juga diganggu jadwal mengajarnya, jadi nggak mau mengorbankan itu. Jadi beliau pernah cerita ke saya, beliau itu hanya mau mengambil pekerjaan di luar itu hanya ketika hari libur. Itu pun kalau nggak ada acara keluarga. Jadi sampai kayak gitu. Tapi Pak Farudin Faiz menjadi begitu viral, begitu dikagumi banyak orang, butuh waktu 7 tahun.
ada yang bilang bahwa sebetulnya 7 tahun itu mulai tren naik gitu ya. Meletusnya itu 10 tahun gitu. Ya. Oke, anggaplah 7 tahun aja udah lama, apalagi 10 tahun. Gitu sih. Oke. Ya, makasih banyak Mas Putut. Kita applause untuk Mas Putut. Tadi banyak sudah berbagi banyak tadi itu, inspirasi juga tips-tips bagaimana pengembangan baik medium yang berbasis digital maupun berbasis YouTube. Juga tadi itu punya pengalaman lama di LSM, rata-rata kan kita juga punya yang berbasis voluntarisme tadi itu, tapi bukan berarti nggak dibayar juga. Bahkan kalau direktur LSM sekarang bisa lebih mahal, bohir-bohir bisa lebih mahal dari direktur Mojo gitu. Tapi ya dikelola dengan baik, dengan profesional. Tentu pada saatnya nanti ketemu momentumnya barangkali, kita nggak tahu gitu. Momentum yang pas, nanti orang juga akan mencari kalau memang konten kita berkualitas gitu ya. Seperti Pak Faiz itu kan pertama nggak ketahuan ini mana sih orangnya, hanya suaranya yang sampai ke telepon ya, kita ini kadang-kadang kita mencari dan beliau kan hanya slide aja kan, slide PowerPoint gitu. Ya gitu ya. Jadi sustainability, berkelanjutan, tenaga, vitalitas kita itu juga nanti akan mudah-mudahan mendapatkan momentum tertentu di mana itu bisa menyokong kegiatan-kegiatan sosial kita semuanya. Sekali lagi, makasih banyak Mas Putut. Makasih juga teman-teman. Mohon maaf kalau saya tadi ngoroknya keras. Dan ya sudah sakit, sudah cedera, masih bisa ke sini, dan jangan kapok, nanti mungkin kapan-kapan kita juga bisa podcast di sini atau numpang di sana gitu. Saya begitu ngelihat ada pohon taloknya, saya langsung jatuh hati. Bisa juga bikin podcast di bawah pohon talok. Baik, sekali lagi makasih kita ucapkan, dan mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.